mahasiswanya ataupun mahasiswinya berani take a risk lah gitu kalau kita bilang ya, ngambil topik geomekanik. Nah, sementara di sini kita punya dosen yang sangat mumpuni ya, Pak Jarot, salah satu motivasi saya juga gitu, belajar tentang geomekanik gitu kan, yang beliau arahkan. Mungkin saya di sini izin memperkenalkan ya, saya Fadli, ini merupakan email, nanti bisa teman-teman bisa email ataupun kontak ke saya gitu kan. Saya angkatan 2012. Dari topik skripsi memang kemarin saya banyak belajar tentang sedimentasi ya, tentang granulometri. Untuk di literatur research-nya saya ngambil shale gas reservoir production di UGM, kemudian Mana lulus. Gus? Nah, ini yang motivasi dari UGM itu, kemarin dibilang Pak Jarot, kenapa kamu, saya pengen ngambil geomekanik Pak, Angkatan dan beliau 2012. ngarahin, ya Berapa tahun Bayaki, juga oke nih Gus? Bayaki. Oke Bayaki ya. Jadi eh, di sini juga Pak Jarod yang menyarankan saya untuk melanjutkan buat ambil tesis tentang S2 ya, tesis tentang geomekanik. Jadi beliau menyarankan ke kampus sebelah. Mungkin tadi ada teman-teman yang lihat profil picture-nya ada yang lambang yang sama ya. Jadi lambang di kampus barat sama-sama gajah, bedanya satu gajah duduk, satu gajah mada gitu ya. Jadi di sini saya memang yang ngambil topik analisis geologi dan geomechanical untuk water injection optimization, yang kebetulan yaitu di Central Smart Basin, yaitu di tempat yang saat ini saya bekerja gitu ya. Jadi saat ini saya di scientist-nya di bagian geomekanik, yaitu tepatnya di asset development, yang dulu kita sebelum end state ya, kita nama tim departemennya itu adalah Apply Reservoir Management. Eh, Sekarang di Surface Evaluation di Reservoir Characterization. Nah, ini juga kalau teman-teman mau share, salah satu leader yang tinggi di sini juga, yaitu merupakan alumni dari Geologi UGM juga, namanya Mas Abdul Faisal Talib, ataupun kita biasa dipanggil dengan Mas Sadong, itu mungkin teman-teman letenya Pak Jarod gitu. Jadi mungkin itu sedikit perkenalan ya dari saya sendiri gitu. Jadi kita sama, kalau kita bilang dari kita untuk kita ya, kalau kita bilangnya dari UGM untuk UGM. Di sini juga kita banyak teman-teman UGM ya. Jadi teman-teman eh, jangan gengsi ataupun jangan segan ya, kalau untuk nanti mau diskusi ataupun bertanya nanti mengenai topik geomekanik tersebut. Nah, mungkin di sini kita eh, pengen mengenal sebenarnya apa itu geomekanik ya. Dari sini udah ada yang tahu belum geomekanik itu tentang apa? Ada yang tahu nggak? Teman-teman ada yang tahu? Belum tahu, Mas. Oh iya. Nah, kalau ada yang tahu nanti kita kasih kuis lah ya nanti ya, biar dapat dana atau apa. Nah, geomekanik itu sebenarnya banyak ya, dari berbagai macam ilmu sebenarnya. Jadi di sini geomekanik itu bagian dari gabungan dari semua ilmu, bisa kita bilang mekanik ataupun mechanical fluida, bisa ada matematiknya, bisa ada fisikanya, di mana itu banyak kita mengkuantifikasi gitu. Bagaimana sih respon dari suatu batuan gitu. Jadi batuan tersebut kan, baik di dalam batuan yang ada kita ambil di lab dengan batuan yang ada di dalam bumi, itu pasti memiliki eh, efek yang berbeda gitu. Jadi di mana kita akan dipengaruhi oleh stres, atau dibilang tekanan, ataupun adanya pressure gitu kan, ada pun aliran fluida, dan juga temperatur, dan banyak hal yang lainnya. Di mana nanti hal-hal tersebut ketika kita main di bercerita tentang subsurface, kita akan dipengaruhi oleh namanya deformasi. Deformasi itu yang membuat perubahan baik itu properties dari si batuan. Jadi kalau kita bilang behavior si batuan itu, kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana sih batuan tersebut ketika diendapkan di kedalaman ataupun di tempat pengendapan yang seperti ini, properties yang akan terbentuk itu seperti apa? Apakah untuk failure-nya itu Ada beberapa tempat sih, kebanyakan di Abu Dhabi, kemudian di California, ada juga yang di Prancis, jadi tergantung segmen. ya, ya saya lanjutkan ya. Jadi adanya deformasi yang membuat nanti batuan itu seberapa
kuat ataupun seberapa tahan sehingga mengalami failure gitu, ataupun nanti ya teman-teman bisa lihat di sini ada bentuk coring ya. Jadi di sini akan bentuk coringnya berbeda-beda ya, ada yang coringnya seperti ini ataupun akan mengalami peretakan seperti ini gitu. Jadi game mekanik itu merupakan kombinasi banyak ilmu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ya, jadi geomekanik itu banyak teman-teman yang bisa mempelajarinya. Jadi kalau kita lihat dari teman-teman sivil ataupun geotek ya, jadi kita bisa mempelajari tentang tunnel ataupun pondasi dari batuan, mungkin nanti kestabilan lereng, slope stability yang teman-teman mungkin geoteknik ya, yang mungkin lebih banyak akan menghitung bagaimana rock qualification-nya gitu dan lain-lain gitu kan. Jadi teman-teman di sana juga mempelajari bagaimana mekanikal batuan untuk konstruksi misalnya ketika kita ingin membangun ketika kita ingin membangun bangunan yang mungkin memiliki slope stability yang cukup tajam ataupun seperti apa gitu, ataupun membangun fondasi gitu. Dan juga selain dari teman-teman geotek ataupun sipil, teman-teman energi ataupun environment juga banyak kita belajar tentang geothermal energi, CO2 sequestration, nuclear waste disposal gitu kan. Jadi terutama CO2 ya juga memang lagi cukup marak yang kita dari sisi geomekanik, bagaimana kita mendapatkan tempat ataupun storage ya, jadi yang bagus untuk menyimpan CO2 itu yang kita kembalikan ke dalam bumi lah, kita bilang ke dalam subsurface, bagaimana kriteria tempat properties batuan yang cocok untuk menyimpan storage si CO2 tersebut. Jadi itu peran geomekanik sangat penting di sana. Selain dari energi dan environment issue juga kita dari mining engineering bisa belajar surface mine, underground mine, itu dari sisi miningnya yang banyak tambang ya, kalau kita bikin terowongan dan lain-lain itu sangat banyak kita harus mengetahui sisi tentang mekanikal si batuan tersebut. Nah, pada malam ini topik yang mungkin kita lebih fokuskan, kita di sini kita belajar petroleum geological. Kenapa sih harus ada petroleumnya gitu? Kenapa nggak geological aja? Karena memang untuk belajar mekanikal batuan yang berhubungan dengan oil and gas, kita memang selalu pertampalan ya dengan teman-teman sisi-sisi petroleum ataupun geological yang untuk mempelajari mengenai misalnya wellbore stability, hydraulic fracturing, sanding, subsidence gitu kan. Jadi terutama ke hydraulic fracturing ataupun sanding ya. Jadi teman-teman di sini kita akan bekerja sama dengan teman-teman petroleum, di mana nanti misalnya kayak hydraulic fracturing kita akan banyak diskusi mengenai eksekusinya. Misalnya kita akan mendapatkan frac design dan lain-lain. Jadi datanya siapa yang menyiapkan itu adalah teman-teman geomekanik, dan mereka yang mengeksekusi adalah teman-teman fracturingnya. Biasanya itu teman-teman petroleum yang akan banyak mengerjakan untuk eksekusinya. Kalau kita menyiapkan data kira-kira kekuatan batuan tersebut bisa di-frac dengan pressure tekanan seberapa besar gitu, dan bisa tahan seberapa besar ketika kita bisa memberikan si batuan tersebut akan mengalami frac gitu. Dan wellbore stability ini kita banyak kerjasama sama teman-teman drilling. Jadi di sana kestabilan lubang bor ya, tadi mungkin sempat cerita sama Pak Jarod, kita di sini ada 500 sumur dalam 1 tahun. Jadi fungsinya dari teman-teman geomekanik di sini kita mencoba untuk menjembatani dari teman-teman geologi lah, kita bilang teman-teman subsurface sama teman-teman drilling engineering. Nah, kenapa kita dibilang sebagai jembatan? Karena memang teman-teman drilling punya mindset di mana mereka hanya ingin membuat lubang gitu kan. Jadi mereka tidak berpikir bagaimana nanti lubang itu akan didapatkan seperti apa. Yang penting mereka sukses story-nya mereka ataupun sukses goal-nya mereka itu adalah mereka bisa membuat lubang dengan aman dan tidak ada alat mereka yang tertipu. Sementara kalau teman-teman subsurface gitu ya, yang mungkin termasuk dari kita yang geologikal, yang geologi ya, baik JNG lah kalau kita bilang, itu bukan hanya sekedar membuat lubang, tapi bagaimana lubang tersebut bisa dapat menghasilkan terutama data misalnya data logging ataupun data rock formation test ataupun data set wall core gitu kan, yang data logsonic yang bisa mereka mendapatkan bagaimana apa saja teman-teman info yang bisa didapatkan dari sumur tersebut. Nah, disitulah letak dari geomekanik. Geomekanik akan menjembatani bagaimana lubang bor tersebut bisa
board dengan aman, dan juga teman-teman subsurface mendapatkan data dengan baik, misalnya tidak ada terjadi low circulation dan lain-lain. Jadi disitulah peran fungsi dari geomekanik eh, untuk sebagai jembatan buat teman-teman drilling dan juga subsurface gitu. Nah, di sini mungkin kita masuk coba mengetahui gimana sih peran dari geomekanik tersebut di bisnis dari oil and gas gitu ya. Jadi di sini dapat dilihat ya teman-teman ya geomechanical model dan juga production makin ke atas, di mana nanti di sini skala dari awal dari exploration ya, habis itu sampai nanti development. Di sini peran-peran yang akan dilihat, di mana nanti ketika exploration sampai development kita akan banyak bercerita tentang wellbore stability ataupun fossil analysis, sand production ataupun prediction, sampai nanti dia trennya tersebut akan mengalami penurunan hingga nanti abandon. Abandon ini apa? Abandon ini adalah sumur itu punya maksimal nanti punya umur ya. Jadi sumur tersebut tidak bisa kita produksikan lagi ataupun tidak dinilai secara ekonomis gitu kan, baik pressure dan lain-lainnya, maka sumur itu akan diabandon ataupun ditutup secara permanen gitu. Jadi di sini fase depletion ya yang kita bilang ya. Jadi puncak dari di sini kita kan banyak berperan. Jadi kalau teman-teman lihat panah ini di mana kita berperan dari awal dari eksplorasi sampai nanti di sumur tersebut eh, ditutup gitu ya. Jadi di sini kita punya pondasi di mana di beberapa poin, yaitu bagaimana mengurangi biaya, memaksimalkan produksi, dan tentunya pasti meminimalkan risiko yang berhubungan dengan development stage gitu. Jadi dengan adanya kita pasti berkaitan dengan ini ya, kenapa kita bisa mereducing cost gitu kan? Karena kan di sini di dalam sistem pemboran kita rig tersebut punya biaya harian gitu. Jadi kita pasti menyewa rig tersebut, menyewa dari serko-serko yang akan bekerja di sana. Ketika nanti ada permasalahan dalam lubang bor, otomatis kita akan mempunyai namanya NPT atau itu disebut non-productive time gitu. Jadi dengan adanya NPT yang cukup panjang karena lubang bor tersebut mengalami problem, itu akan menambah cost yang lumayan cukup signifikan karena menambah hari dari sewa dari rig tersebut ataupun dari menambah dari teman-teman serko yang standby di sana gitu. Jadi itu akan banyak rentetan ya kalau kita bilang efek domino ya. Jadi ketika lubang bor tersebut bermasalah, maka semuanya akan mengalami peningkatan biaya yang cukup besar ya. Dan juga produksi yang kita dapatkan belum tentu itu bisa maksimal karena lubang bor yang kita buat tidak bagus ataupun memiliki problem. Nah, di sini kita mungkin teman-teman banyak yang mungkin melihat gambar di sini ya dari Schlumberger ya, ataupun di sini SLB ya sekarang yang namanya ya. Jadi di sini lebih kurang bayangan gimana sih peran-peran geomekanik yang bisa kita lakukan. Jadi sangat banyak ya. Jadi di sini kita bisa banyak belajar tentang fault stability ataupun fault rectification, yaitu belajar tentang fossil analysis gitu kan. Jadi sumur ini misalnya ketika unkonvensional kita belajar tentang horizontal ya, ketika kita ngedrill horizontal, ketika kita ngedrill step ya di sini ya, kita dapat banyak problem di sini. Yang pertama mungkin teman-teman dapat pack off ataupun stuck pipe ya, di mana di sini drill pipe ataupun yang drill string yang kita lakukan bor itu mengalami stuck dan juga bisa jadi mengalami loss circulation. Nah, loss circulation nanti akan kita jelaskan banyak di akhir ya. Dan juga mengalami sand production ataupun di sini kita bisa berperan juga dalam hydraulic fracturing. Kalau unconventional ini biasanya kita kembangkan biasanya nanti akan multi stage fracturing. Jadi nanti di sini akan bisa kita frac secara horizontal ya, mungkin dari sini kita akan frac dan lain-lain secara horizontal ya. Itu akan cukup banyak peran geomekanik dilakukan di sini gitu. Jadi dari partial to abandonment gitu ya, yang kita bisa punya peranan dari sisi geomekanik tersebut. Nah, mungkin kita masuk ke apa sih geomekanik itu ya. Jadi geomekanik itu apa aja yang perlu kita kerjakan gitu ya, teman-teman yang perlu lakukan gitu. Jadi sebenarnya hanya ada 3 yang teman-teman secara garis besar ya.
Jadi di sini kita menghitung yang pertama namanya elastik si batuan ataupun mechanical si property si batuan. Di mana kita nanti mengetahui bagaimana si behavior si batuan tersebut ketika terkena stres, ketika terkena pembebanan gitu, bagaimana respon dari mereka. Teman-teman kan pasti berbeda-beda ya. Ketika teman-teman dapat respon, misalnya dapat nilai jelek gitu ya misalnya ya. Jadi teman-teman pasti beda-beda responnya. Ada yang mungkin biasa aja gitu, adapun yang mungkin panik sampai nangis gitu kan, sampai sampai anxiety kita bilang ya. Ataupun ada teman-teman yang oh ya udahlah gitu ya, show must go on gitu kita bilang kan, jadi kita lanjut aja nanti ke depannya gitu. Jadi itu kita mencoba menghitung bagaimana mempelajari si behavior si batuan tersebut, elastisitas si batuan itu seberapa elastis sih sampai mengalami failure. Nah di sini kita bisa banyak menghitung yang namanya Poisson ratio, modulus Young gitu kan, bulk modulus, dan lain-lain. Itu nanti kita akan jelaskan lebih detail di slide selanjutnya, di mana di sini kita mempunyai nanti nilai dinamik dan juga nilai statik. Nah, bedanya apa gitu kan? Nilai statik itu kita dapatkan dari uji lab. Jadi kenapa dia statik? Karena memang kita hanya menguji di satu kedalaman. Jadi kalau kita mengambil coring, teman-teman kan kalau kita mengambil batuan inti ya, jadi batuan inti itu kan memang hanya menggambarkan di satu kedalaman tersebut gitu, tidak menggambarkan secara keseluruhan vertical view gitu bilang. Nah sementara kalau dynamic di sini kita akan melihat seberapa besar perubahannya gitu. Jadi dari kenampakan data log gitu. Jadi kalau log itu kan akan memaparkan secara vertikal gitu kan. Kita bisa melihat dari kedalaman A sampai kedalaman C gitu. Jadi nilai dinamis itu yang bisa kita dapatkan, kemudian kita konvertkan jadi ke nilai statik, karena kan memang untuk uji lab sendiri, memang untuk uji mekanikal batuan ini cukup mahal ya. Jadi bahkan tidak semuanya lapangan yang memiliki uji mekanikal batuan gitu. Jadi mungkin hanya ada beberapa yang kita bukan bikin mekanikal batuan, dan kita bisa melakukan pendekatan melalui dari data log tersebut. Nah, setelah teman-teman dapat mengetahui elastik batuan, kita coba menghitung pore pressure gitu. Jadi pore pressure di sini kita bagi menjadi direct dan juga indirect. Jadi gimana kita mendapatkan nilai pore pressure secara langsung ataupun secara tidak langsung, dan juga primary dan juga secondary. Dari sini tekanan pore ini kita akan banyak bercerita tentang hydrostatic pressure, dan bagaimana nanti mungkin sedikit ya kita singgung tentang over pressure dan juga under pressure di Central Sumatra Basin ini. Kemudian kita lanjut ke stress properties gitu ya. Jadi di sini kita akan mengenal, kalau teman-teman lihat sebelah kanan ini adalah 3 elemen stres ya yang kita pelajarin ataupun kita coba jelaskan gitu ya. Jadi di mana nanti vertical stress secara garis yang dari sumbu Y ya, jadi vertical stress, dan juga kita mempelajari juga dua nilai horizontal gitu, dua horizontal stress, di mana satu memiliki nilai yang maksimum, satu lagi memiliki nilai minimum. Itu biasanya kita kenal dengan sebagai institusi stres. Jadi institusi stres nanti kita akan menjelaskan lebih kecil lagi ke Wellbore stress dan mendapatkan Anderson classification. Jadi teman-teman mungkin ada yang sudah biasa ya kalau dari geologi struktur gitu kan. Jadi kita belajar tentang klasifikasi Anderson itu seperti apa. Baik, kita lanjut ya di sini. Nah, data source ya. Jadi kalau kita lihat, kalau teman-teman nanti misalnya mempunyai data log ya, vertical stress itu kita bisa dapatkan dari nilai nilai Robi kalau kita bilang, yaitu nilai density gitu. Jadi density juga kan bisa menghitung si porositas si batuan tersebut ya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai overburden ataupun vertical stress ataupun lithostatic stress, itu sama definisinya ya, overburden gradient, ataupun biasa teman-teman ada yang menyebutkan vertical stress atau lithostatic stress, itu sama. Intinya kita mengetahui bagaimana stres tersebut secara vertikal. Nah, itu bisa dilihat dari data densitas, yaitu bisa kita lihat dari log Robi. Kemudian dari pore pressure kita bisa dapat secara direct measurement itu di data log ya, di mana direct measurement itu dari log akustik, bisa jadi dari teman-teman yang mungkin tertarik dengan seismik, itu bisa juga, dan juga dari log resistivity. Kemudian dari list principal stress atau kita biasa sebut SNAMIN gitu ya, TAU3 biasa kita sebut ya.
itu bisa kita dapatkan dari data lake of test, extended level test. Nah, mungkin yang teman-teman mungkin yang belum terbiasa mungkin belum tahu yang tentang extended level test, nanti kita akan ada penjelasannya. Mini frag gitu ya, mini frag biasanya kita ketika akan melakukan campaign fracturing di beberapa tempat, itu bisa jadikan acuan buat kita mendapatkan nilai list principal stress tersebut. Kemudian juga low circulation dan juga ballooning. Lalu nanti setelah kita mendapatkan SVPP Samax, kita mendapatkan SAMAX. Nah, SAMAX ini ada dua. Yang pertama, besaran SAMAX itu seberapa besar dan orientasinya eh, di arah yang mana gitu. Jadi di sini kita banyak ya. Jadi bisa kita dapatkan dari analisis Wahlberg failure. Habis itu juga ketika kita mempunyai data yang sonic yang cukup mumpuni, kita bisa melakukan cross dipole sonic ya. Dan juga dari geological struktur pastinya. Jadi secara work stress map itu tren yang didapatkan misalnya dari tren Pulau Jawa ataupun Pulau Sumatera itu secara regional ataupun itu terbentuknya seperti apa. Nah, itu bisa kita dapat terutama arah dari SAMAX tersebut. Kemudian rock strike itu kepatuhan gitu kan, kita bisa dapatkan dari tes tadi ya, akibat kemudian dari analis lalu kita dapatkan yaitu dari analisis Wahlberg failure gitu. Oke, kita lanjutkan workflow dan geomekanik yang biasa 7 cycle lah kita bilang ya. Dimana kita akan melakukan yang pertama itulah drilling review. Jadi sumur-sumur yang pernah di-drill sebelumnya itu kita coba kompilasi gitu ya. Kita bisa baca dari daily drilling review-nya gitu ya, dari report-report yang ada di sana, dan juga kalau misalnya ada data-data matlog di mana kita nanti dari mungkin kita bisa mengetahui apakah ada trip gas ataupun connection gas gitu ya, melakukan indikasi-indikasi yang berhubungan dengan wellbore stability gitu ya. Dari drilling ini juga kita mengetahui berapa sih berat lumpur ataupun mud weight yang bisa kita bilang ya itu digunakan, dan bagaimana aktivitas di sumur-sumur sebelumnya itu apakah termasuk kategorinya aman ataupun kategorinya yang sangat berpengaruh dengan wellbore stability. Jadi dari situ kita mendapatkan informasi awal ya. Kemudian kita melakukan data QC ya, di mana data QC ini kita meng-QC dari sumur yang ini ya berupa wireline ataupun logging, seismic, asat, dan juga drilling event. Jadi kita meng-QC lagi kira-kira memang itu berhubungan tidak dengan wellbore stability ataupun kita ya. Kemudian kita melakukan mulai perhitungan, kita menghitung properties yang kita hitung itu biasanya adalah Poisson ratio, unit cohesive strength, yang modulus, coefficient, internal friction angle, modulus, tensile strength gitu kan. Jadi dari properties kita udah dapat, kita menghitung pressure analysis. Jadi pressure analysis ini kita mengetahui definisinya seperti apa, kemudian juga mekanisme misalnya pressure generation seperti apa, kemudian kita mesti berapa sih nilai pressure yang terdapat di sumur yang akan kita bor tersebut gitu kan. Kemudian setelah mendapatkan pressure analysis, kita melakukan stress properties, di mana di sini kita ada 3 ya, vertical stress, kita kalibrasi model kita lakukan history matching ya. Jadi kita memprediksi apakah model yang kita prediksikan sesuai dengan aktual. Misalnya kita memprediksikan di kedalaman tersebut kemungkinan ada kendala, ternyata dengan drilling parameter yang digunakan oleh teman-teman drilling itu tidak ada kendala, dan itu data yang kita update. Misalnya terjadi adanya low circulation, berarti kan memang kita terlalu bikin mud weight-nya itu terlalu besar. Jadi dengan ada data low circulation, kita akan kalibrasi ataupun mematchingkan lagi dengan model, mengupdate model yang kita punya dengan data aktual. Di mana-mana kan kalau kita memiliki strata ya, jadi strata aktual itu termasuk strata yang paling tertinggi gitu dengan data model gitu kan. Dan model tersebut apa aja sih yang bisa kita hasilkan dari teman-teman geomekanik ini gitu ya. Jadi teman-teman geomekanik itu bukan hanya ketika drilling aja bekerja di teman-teman ini wellbore stability. Memang itu kita cukup aktif ya, kita bilang kita 500 sumur. Di sini memang banyak bekerja untuk menghasilkan sketsa bilang wellbore. Cuman
di mana kita tidak hanya fokus ke drilling rig gitu kan. Jadi kita juga ada beberapa sumur yang perlu kita maintain gitu, sumur-sumur lama yang perlu kita maintain. Kira-kira apa sih yang bisa kita optimalkan. Nah, salah satu optimalnya itu adalah bentuk kita melakukan frac mungkin sehingga dia tidak mampu mengalir, sehingga kita melakukan fracturing. Jadi sumur-sumur yang lama pun masih bisa kita optimiskan gitu ya. Jadi kita bisa juga nanti diminta bantuan dari teman-teman melakukan hydraulic fracturing, compaction, wellbore trajectory, sanding, dan juga mungkin ketika teman-teman yang ataupun lapangan tersebut yang sudah mengalami fase penurunan ya, jadi perlu dilakukan water flood gitu kan, ataupun steam flood gitu. Jadi water flood, steam flood juga kita akan berperan di sana. Kita akan memberikan saran ataupun masukan ke teman-teman yang melakukan injeksi, itu seberapa besar injeksi yang mereka bisa berikan dan mampunya si batuan tersebut hanya bisa di tekanan tersebut. Nah, datanya tersebut seberapa besarnya itu adalah teman-teman mekanik yang mengerjakannya. Nah, di sini kita juga stres ya. Mungkin di sini banyak teman-teman yang mungkin termasuk saya sendiri ya. Apa sih beda stres sama pressure? Sementara kan kalau kita bilang ya, stres sama pressure itu kan secara di bahasa Indonesia itu sama-sama tekanan gitu ya. Jadi stres juga kita bilang tekanan, pressure juga kita bilang tekanan. Sementara dalam bahasa Inggris ternyata itu memiliki arti yang cukup berbeda gitu ya. Jadi di mana apa sih perbedaannya? Di mana stres itu adalah vektor gitu. Jadi stres yang dikategorikan sebagai stres karena dia memiliki arah dan juga memiliki besaran gitu. Jadi berbeda dengan pressure yang bersifat skalar gitu. Jadi dia kan sama tuh baik dari semua arah gitu. Jadi mau pressure-nya di atas, mau pressure-nya dari bawah, pressure-nya dari samping gitu ya, itu akan memiliki nilai yang sama gitu. Berbeda dengan stres yang bekerja itu sangat berbeda. Ketika kita melakukan stres yang tekan dari atas dan juga kita tekan dari samping ataupun dari depan, itu akan memiliki efek ataupun dampak yang cukup berbeda yang dirasakan si batuan tersebut. Jadi boleh kita bilang ketika di sini nilai P kan sama dengan P, sama dengan P1, P2, P3 akan sama gitu ya. Sementara kalau di sini kita memiliki tiga stres, itu tidak bisa kita samakan, yaitu S1 tidak sama dengan S2 dan juga tidak sama dengan S3 ya. Itu yang cukup berbeda dari stres dan pressure, dan ini kata-kata yang akan sering kita ulang gitu ya. Jadi stres vertikalnya berapa ataupun pressure-nya berapa itu. Jadi itu adalah kata-kata yang akan sering kita gunakan oleh teman-teman game mekanik. Nah, di sini kita ini ya, kita coba belajar mengenai prinsipal stres gitu ya. Prinsip di mana kita kan di stres ya. Jadi ada kita 3 komponen ya, di mana di sini kita dapat lihat ya, SV kan memiliki nilai yang paling atas ya, vertical stress, dan juga horizontal memiliki maksimum dan minimum ya. Jika kita lihat di sini ketika kita bikin 3 komponen ini di sini ya, jadi S1, S2 sama S3 yang bekerja, itu efeknya seperti apa gitu ya. Jadi Nah, kalau kita mengasumsikan ya di sini ya, jadi kalau kita mengasumsikan di permukaan, jadi teman-teman dapat melihat di sini ya, di mana shear stress-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita hanya yang bekerja di sini hanya berapa principal stress? Hanya 1 gitu. Jadi hanya vertical stress yang bekerja. Jadi kalau shear stress itu gampangnya ya, kalau mungkin teman-teman menekan buku ya, kan di sini di teman-teman ada buku tuh ya. Jadi ketika ada buku, ketika teman-teman saranku ngambil terlalu di garis ini deh. Teman-teman tegak lurus. Oh, Kevin, dia telepon aku ya? Halo Mbak Tata. Ya oke, lanjut ya. Jadi di sini ketika kita menekan buku ya, jadi kalau kita punya tekan buku di sini, jadi kalau kita memiliki tekanan yang tegak lurus terhadap bidang yang kita punya gitu ya, jadi kalau kita tekan sini, gaya yang bekerja hanya vertical stress gitu ya. Tapi ketika kita memiliki sudut ya, ketika
kita memiliki sudut, di sini akan memiliki nilai shear. Jadi nilai shear stress. Jadi kita tekan akan mendapatkan gesekan. Nah, gesekan ini ada gaya selain vertikal yang bekerja, di mana gaya horizontal yang bekerja. Jadi ada tiga prinsipal stres ketika kita memiliki sudut normal stres tersebut memiliki tidak tegak lurus terhadap bidang yang kita punya gitu. Dan itu sangat memungkinkan di subsurface gitu kan, karena subsurface kan kita sebenarnya di segala arah ya yang akan menekan si batuan tersebut. Nah, di sini kita mencoba, mungkin teman-teman sudah ini ya, klasifikasi Anderson gitu ya. Jadi di sini si Anderson ya tahun 1951 mencoba untuk mensimplifikasi ya kita bilang ya, di mana dengan adanya 3 prinsipal stres yang bekerja tersebut, yaitu dari Tau 1, Tau 3 ataupun yang bisa juga sebut S1, S2 dan S3 gitu ya. Gaya tersebut ketika bekerja, siapa yang memiliki nilai yang dominan itu akan membentuk 3 fall regime gitu ya. Jadi ada normal fall, strike slip fall, thrust fall. Nah, mungkin ini yang paling gampang kalau untuk kita untuk mengingat klasifikasi Anderson ini adalah teman-teman bisa perhatikan dari nilai vertical stress gitu ya. Jadi ketika vertical stress memiliki nilai stres yang paling utama atau kita sebut dari Tau satunya nilai yang paling besar ya. Jadi akan membentuk sebagai normal fall gitu ya. Ketika vertical stress memiliki nilai yang paling kecil ataupun kita sebut Tau 3 gitu ya, dia akan mendapatkan rezim berupa thrust fall gitu kan. Dan ketika vertical stress berada di antara dari horizontal, itu akan mendapatkan strike slip fall gitu. Jadi teman-teman bisa mengingat, tidak perlu dihafal ya, jadi bisa melihat dari vertical stress tersebut. Di mana nanti kalau horizontalnya pasti horizontal maksimum akan selalu lebih besar dibandingkan horizontal minimum. Jadi tidak ada perbedaan dari horizontal stress tersebut, yang maksimum pasti selalu akan lebih besar nilainya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dari perubahan hanya dilihat dari vertical stress tersebut untuk mendapatkan pengertian tektonik regime yang akan bekerja di lapangan yang akan kita pelajari nanti. Nah, di sini tadi kan kita udah belajar tentang 3 prinsipal stress gitu kan. Ternyata dari 3 prinsipal stress tersebut hanya 2 yang bisa kita hitung gitu atau kita bisa estimasi gitu ya secara directly gitu ya. Di mana yang pertama adalah vertical stress, di mana kita bisa mengestimasi nilai tersebut dari data density ataupun berupa log Robby gitu. Jadi dari log densitas tersebut kita akan mencoba untuk menghitung seberapa besar nilai vertical stress yang bekerja pada lapangan tersebut. Dan yang kedua adalah least principal stress, biasa kita sebut S-min ataupun fracture gradient kita bilang ya. Itu bisa kita dapatkan dari integritas atau bisa kita banyak ya data FIT, bisa dari LOT, SLOT dan sebagainya. Jadi hanya nilai 2 prinsipal stress tersebut yang bisa kita hitung. Sementara sampai saat ini ya tidak ada single method yang bisa menghitung secara langsung ya nilai maksimum horizontal stress tersebut, ya kan? Jadi sementara besaran SAMAX tersebut bisanya kita selalu kita modelkan gitu ya. Jadi untuk SAMAX sendiri kita hanya bisa mengetahui dalam bentuk pemodelan, jadi tidak bisa kita bisa kalibrasikan langsung ya dengan data perhitungan ataupun log ataupun data integrity test. Nah, di sini kita mulai masuk dari prinsipal stress yang pertama, yaitu adalah vertical stress ya. Jadi di sini teman-teman dapat lihat ya, kalau teman-teman bisa bayangin ini mungkin lebih membayangkan bagaimana case ke offshore ya. Jadi offshore itu seperti apa sih gitu kan. Nah, offshore ini kan kita tidak akan mungkin ketemu batuan langsung kan, pasti kita ketemu yang namanya laut dulu gitu ya. Air laut sampai nanti akan sampai ke dasar dari si laut tersebut, baru kita menemukan si batuan. Jadi di sini memiliki dua karakter yang berbeda ya. Jadi dari sini kita pasti nggak akan mungkin ngeran logging gitu, karena kan memang di sini isinya cuman air aja dan itu tidak perlu kita lakukan logging gitu. Jadi hanya yang bekerja di sini adalah hanya hydrostatic pressure gitu kan. Sementara di sini yang kita hitung dari data bulk density-nya. Jadi berapa besar nilai overburden yang dirasakan oleh shell yang di bawah ini ya, ataupun batuan lempung yang kita bilang di bawah ini, yaitu adalah akumulasi dari
sand, lempung, sand kecil, lempung, dan juga kolom density air ini. Jadi yang dirasakan oleh si batuan yang paling bawah itu adalah akumulasi dari batuan di atasnya. Jadi kalau teman-teman main main tindih-tindihan ya, kalau kita bilang ya main ini ya. Jadi teman-teman yang atau kita bilang panjat pinang ya, kalau kita bilang teman-teman 17-an itu panjat pinang, teman-teman yang di bawah dengan yang di tengah, apalagi yang di atas kan menerima stres yang berbeda-beda gitu. Secara vertikal, yang di bawah pasti akan menerima stres yang lebih besar karena akumulasi dari teman yang di atasnya sampai ke teman yang paling atas. Sementara teman-teman yang di tengah itu akan merasakan hanya dari tengah sampai ke atas, dan ke atas malah hanya merasakan cuman mungkin tidak terlalu besar gitu. Jadi eh, kedalaman atau seberapa besar si batuan tersebut terendapkan itu akan mempengaruhi besaran dari nilai dari densitas tersebut. Mana kita bisa menghitung di sini adalah nilai bulk density dari batuan tersebut, dari gravitasi, dan juga dari kedalaman. Jadi kedalaman ini sangat penting ya, seberapa besar si batuan tersebut terendapkan. Jadi dan untuk case offshore kita harus menambahkan vertical stress dari water column yang ada di seberapa dalam ya si rig yang ada di atas ya. Kalau di sini gambar kapal ya, di sini rig dan berapa dalam si sampai kita menyentuh si dasar batuan tersebut. Itu yang vertical stress yang kita bisa hitung dari data log density. Kemudian minimum horizontal stress gitu ya. Jadi di sini yang nilai yang paling bisa kita ukur gitu ya. Jadi dapat diukur dari data LOT dan juga SLOT test umumnya kita dilakukan di shell ya, di batuan-batuan lempung, dan juga mini frag. Test ini ketika kita melakukan fracturing ya, itu umumnya kita akan mendapatkan nilai stres yang ada di sand, karena kan intinya si fracturing itu adalah gimana si batuan tersebut bisa mengalami failure gitu kan. Jadi seberapa besar kita bisa berikan nilai ataupun propan yang bisa kita lakukan itu terhadap si batuan tersebut sehingga mengalami failure gitu kan. Dan problemnya di lapangan-lapangan tersebut ya yang kita lakukan gitu, karena memang itu tidak masuk dari main utamanya teman-teman, karena kan teman-teman yang namanya kita ngedrill pasti kita pengen menghasilkan minyak gitu, bukan menghasilkan data gitu kan. Pasti mindset teman-teman di sini kembali lagi ke ekonomian gitu kan. Jadi tidak semua lapangan tuh kita memiliki data LOT dan SLOT, dan itu cukup mahal gitu ya. Jadi satu kali titik SLOT ini nilainya cukup besar lah gitu ya teman-teman. Jadi tidak bisa di semua sumur kita aplikasikan, harus ambil Exceloti dan lain-lain. Jadi datanya cukup terbatas, dan bagaimana nanti kita teman-teman geomekanik menggunakan semaksimal mungkin dengan data-data yang terbatas tersebut untuk mendapatkan kalibrasi dari besaran si nilai horizontal minimum tersebut. Selain data dari data tes, kita juga sebenarnya bisa mengetahui di lapangan langsung ya untuk mengkalibrasi nilai horizontal stress tersebut, yaitu dari data drilling event. Nah, drilling event ini berupa low circulation ataupun wellbore breathing ya, ballooning ya. Low circulation nanti akan kita jelaskan detail ya di slide berikutnya ya. Intinya kalau teman-teman yang pernah dengar mungkin yang kasus Sidoarjo, itu salah satu indikasi lumpur yang keluar karena pressure yang di bawah lebih besar daripada yang diberikan gitu. Jadi sehingga akan terjadi blowout gitu ya. Nah, low circulation ini adalah kebalikan dari blowout, di mana yang lubang bor ataupun yang kita buat itu pressure yang kita berikan gitu kan dari berat lumpur itu lebih besar dibandingkan dari si formasi yang bisa tahan gitu. Jadi sehingga akan mengalami low circulation, di mana nanti bisa tersedot lah kalau kita bilang ya. Jadi kayak semacam vakum. Jadi nanti barang-barang ataupun drill pipe, drill string yang kita lakukan pengeboran itu bisa nyangkut karena adanya low circulation tersebut. Sehingga di sini akan menjadi kalibrasi yang baik untuk kita memperhitungkan dari nilai minimum horizontal stress. Kemudian lanjut ya, di sini merupakan SLOT ya. Jadi SLOT di sini ini merupakan hasil extended water test ya. Jadi
Teman-teman bisa nanya formulir tes, dan ini kita lakukan ya dari satu kali cobaan ya. Ini merupakan satu titik ya, dan yang di bagian sini kita biasanya akan nilai SLOT itu kan kita lakukan 2 sampai 3 cycle ya, untuk melihat dari kestabilan si konsep tersebut akan mengalami menutup kembali ya, ataupun di sini kita sebut propagation, sampai kita cycle 3 kita lakukan untuk mendapatkan nilai cukup valid ya, kita untuk memvalidasi dari nilai eksamen yang ada di lapangan tersebut untuk kalibrasinya. Kemudian lanjut di principal stress, banyak ya metode untuk mendetermine dari eksamen dan examen orientation ya, dan ini yang cukup common ya kita lakukan di sana dari image log ataupun log gambar ya teman-teman bisa ini. Jadi gambar ini banyak ya, tergantung dari company-nya masing-masing ya. Ada yang mendapatkan menghasilkan produk itu berupa 4 pad, ada yang punya 8 pad gitu. Jadi intinya di sini kayak teman-teman kalau ini dijajarkan lah gitu ya. Jadi yang awalnya bentuknya lubang gitu ya, jadi dijajarkan sampai bentuk 4 pad gitu. Jadi intinya kalau di sini teman-teman bayang ini satu lapisan ini ya. Jadi ini satu lapisan, habis itu di sini ada beberapa release in this packing cell fracture-nya gitu. Jadi bisa memahami breakout-nya juga gitu. Jadi dari sini kita akan menginterpretasi teman-teman, banyak ya teman-teman punya sitar langsung ini dari image log gitu kan. Jadi bisa kita menginterpretasi arah lapisan, arah bedding, ataupun di sini juga bisa menginterpretasi bagaimana fracture yang bekerja di sana. Jadi kita akan, kalau teman-teman geomekanik perlunya ada 2. Jadi yang adanya breakout, orientasinya seperti apa, dan juga yang kedua adalah drilling induced tension fracture. Nah, kenapa 2 tersebut? Karena dari data 2 tersebut kita akan mendapatkan bisa mendapatkan perhitungan dari untuk mendapatkan nilai SHAMAK gitu ya di sini. Jadi kalau teman-teman membayangkan ketika kita menekan buku ya, jadi ketika kita menekan buku, pasti efek yang dirasakan adalah yang tegak lurus terhadap arah tekanannya yang kita punya. Jadi kalau kita menekan buku ya, menekan buku di sini, atau kita mungkin menekan ini ya. Jadi kalau kita tekan, pasti yang arah kanan yang bekerja di sana. Jadi tidak mungkin di sini kita tekan, nah di sini yang kita tekan, pasti yang tegak lurus tersebut yang akan memberikan reaksi. Reaksi ini disebut namanya breakout. Jadi breakout itu selalu tegak lurus terhadap arah SHAMAX yang kita punya. Jadi kalau kita breakout itu utara selatan, berarti arah SHAMAX yang bekerja di sana adalah barat timur. Nah, itu yang dari data image log yang bisa kita ketahui nilai horizontal maksimum, dan juga breakout ini adalah mengindikasikan nilai, tentunya nilai horizontal minimum. Jadi SHAMAX dan SHAMIN selalu tegak lurus ya dari principal stress yang kita pelajarin. Kemudian kita belajar kita belajar lagi tentang elastik ya. Jadi elastik di sini tadi kita sudah belajar stress, kita sekarang belajar tentang strain. Nah, strain ini apa sih gitu kan, kita bilang ini adalah kemampuan si elastis si batuan gitu ya. Jadi kalau banyak ya tipikal batuan terutama kalau di kita ya Central Sumatera Basin, mungkin shale ataupun sandnya gitu kan, itu kan memiliki strain yang berbeda gitu. Jadi strain ini adalah perubahan dari ukuran si bentuk si batuan tersebut gitu ya. Jadi bisa jadi kalau teman-teman pernah mendengar, kalau mungkin dalam geologi struktur ya adanya namanya lengthening, shortening. Nah, itu adalah terminologi yang digunakan ketika kita menjelaskan mengenai strain gitu kan. Apakah ada namanya nanti batuan tersebut ketika dapat tekanan efeknya seperti apa. Jadi dia ketika dia mungkin drifting atau apa, dia akan mengalami lengthening, ataupun ketika nanti dapat kanan ya, tekanan yang dari kiri dan kanan, dia akan mengalami shortening. Jadi perubahan panjang tersebut ya, itu yang kita lihat seberapa besar gitu. Jadi ada delta L gitu ya, kita bagi dengan total panjang yang sebelumnya. Jadi ketika dia mengalami shortening, itulah perubahan tersebut dinamakan sebagai. Nah, di sini kita punya, coba ya biar tidak bosan ya. Jadi di sini teman-teman punya pensil, punya buku, stres yang kita berikan itu sama. Tapi kenapa stres yang dirasakan pensil dengan buku itu berbeda? Ya, karena jawabannya adalah stres yang dirasakan di pensil akan lebih besar dibandingkan
dari buku gitu ya. Jadi karena di ini kita memiliki uh, area yang lebih kecil gitu ya dibandingkan area yang besar. Jadi dia akan merasakan lebih hal yang berbeda gitu yang dirasakan oleh si pensil dengan si buku tersebut. Nah, di sini kita mencoba untuk dari stress tersebut kita mendapatkan tiga tipikal ya, dari tipikal batuan. Jadi ketika kita crossplot ya antara stress dan juga strain, itu elastisitas, ductile sampai brittle gitu ya. Jadi batuan tersebut walaupun batuan kalau teman-teman kalau ngeliat kan ada beberapa percobaan tuh ya sering ya, kalau kita misalnya menekan botol ataupun menekan hal-hal yang lain misalnya tanah liat ataupun apa, jadi pasti ada nanti titik si batuan tersebut mengalami failure gitu ya. Nah, titik yang mengalami failure itulah sebagai nilai yang kita inginkan ataupun nilai yang kita dapatkan, seberapa besar sih maksimum si batuan tersebut mengalami failure. Jadi di sini akan respon yang pertama itu adalah elastis. Dan respon terakhir ketika mengalami failure tentunya akan mengalami brittle gitu ya. Jadi batuan akan memiliki bentuk crossplot yang berbeda-beda gitu. Jadi semakin datar, otomatis dia akan mengalami nilai elastisitasnya akan semakin besar gitu. Jadi kita akan tambahin stresnya tersebut, responnya tidak selalu 1:1 dengan strainnya tersebut. Jadi tiap batuan akan memiliki elastisitasnya yang berbeda-beda ketika kita berikan stres dan juga strain ya. Jadi tidak selalu 1:1 ya untuk stres dan strain tersebut. Nah, di sini juga dari data elastisitas batuan tersebut kita juga bisa menghitung kekuatan batuan gitu ya. Jadi yang pastinya kekuatan batuan itu kita biasa sebut jadi nilai UCS. Jadi nilai UCS itu kan berguna ya. Jadi untuk nanti teman-teman ketika nanti lakukan fracturing. Jadi CS itu kalau teman-teman di core kan akan dilakukan terus core tersebut sampai dengan tekanan tertentu, dan ketika mengalami failure disitulah kekuatan batuan tersebut hanya bisa maksimal misalnya 500 PSI ataupun 1000 PSI. Itu kita bisa menghitung juga dari nilai stress yang strain yang ada, kita bisa mendapatkan nilai CS ataupun nilai kekuatan batuan tersebut selain juga dari nilai elastisitas si batuan tersebut. Nah, di sini yang parameter yang perlu kita hitung ya untuk geomekanik model itu ada Young modulus, Poisson ratio, bulk modulus, shear modulus, dan juga Biot coefficient. Kemudian untuk kekuatan batuan, parameter yang kita hitung untuk mendapatkan model geomekanik yaitu adalah nilai CS-nya, kemudian nilai cohesive strength, friction angle ataupun sudut dari friksi internal friksi yang bisa kita dapatkan, kemudian coefficient of sliding friction, dan juga tensile strength gitu ya. Nah, ini merupakan rumus-rumus ya, nanti mungkin kita lanjutkan aja ya untuk rumus-rumusnya. Nah, kemudian kita yang topik yang mudah-mudahan cukup menarik ya di pore pressure ini, kenapa sih kita harus peduli dengan pore pressure gitu ya, ataupun kenapa sih teman-teman harus belajar malam ini tentang geomekanik gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah menonton yang namanya Deepwater Horizon ataupun Sidoarjo gitu ya, ya ini merupakan hasil dari kelalaian ya, kalau kita bilang ya kelalaian dari teman-teman yang teman-teman hanya fokus kepada drillingnya saja, tapi kan kepada behavior si batuan tersebut sebenarnya tidak bisa ataupun tidak cukup dengan nilai tersebut gitu yang diberi oleh teman-teman berat lumpur dan lain-lain gitu kan. Jadi efek yang didapatkan ataupun ini ya di sini adalah di Deepwater Horizon ya, kalau teman-teman pernah lihat filmnya, di sini company-nya adalah BP ya. Ini adalah efek ketika kita tidak memperhatikan aspek geomekanik ataupun aspek pore pressure yang ada di sana. Jadi di sana ketika kita menembus over pressure ya, karena sebenarnya sudah, kalau teman-teman lihat tuh sudah terindikasi dari berat lumpur yang tiba-tiba lumpur yang seharusnya di bawah itu mulai naik ke atas dan tidak bisa terkontrol dengan baik karena dia sudah mengalami over pressure, sehingga
lumpur ataupun yang ada di bawah ini mengalami blowout gitu kan, sampai mereka menghabiskan si rignya tersebut. Dan juga minyak ataupun efek yang dibuat ya karena adanya overpressure di Deepwater Horizon ini sampai melimpah ya. Kalau teman-teman lihat dari peta ini cukup besar ya limpahan minyak yang diefekkan ataupun dihasilkan eh, di hasil dari satu rig pun yang tidak mematikan spek mekanik. Dan teman-teman bisa lihat di sini eh, ini adalah burung ya, burung yang mengalami yang limpahan minyak ataupun limpahan oil ya yang didapatkan dari gerbang, sehingga dibuat memori lah di Deepwater Horizon yang kita mungkin teman-teman yang udah ada sebagian yang mungkin menonton ya eh, film Deepwater Horizon. Nah, yang mungkin juga cukup dekat ya dengan kita yaitu adalah yang mungkin tidak bisa kita lupa ya, itu kejadian dari lumpur Sidoarjo ya. Aspek yang mungkin sisi geomekanik yang bisa kita lihat ya, yaitu berupa overpressure di sana. Jadi kemampuan si kita sebagai manusia itu tidak mempelajari si batuan tersebut ketika berada di bawah, sehingga behaviornya kita tidak dapatkan, sehingga ketika kita melakukan lubang ya, jadi intinya overpressure itu adalah di sana memiliki pressure yang cukup tinggi. Jadi ketika ada lubang ataupun kita drilling, ya pressure secara behavior akan berpindah ke tempat yang lebih rendah gitu ya. Jadi pressure akan selalu naik dari tinggi ke rendah. Dan itu yang menyebabkan overpressure itu bisa rilis ketika kita tidak memberikan tekanan yang sama gitu dengan tekanan yang ada di kedalaman tersebut ataupun di batuan tersebut. Itulah yang salah satu yang menyebabkan terjadinya overpressure. Jadi kita berkaitan dengan safety, time, reputation, dan juga tentunya pasti biaya ya. Nah, di sini per pressure simpelnya ya. Jadi teman-teman di sini kita belajar ya. Jadi batuan itu ada yang namanya fragmen, ada yang namanya fluida yang mengisi ya, porositas dan permeabilitas. Jadi di sini kita tahu lah ya, teman-teman udah belajar banyak tentang batuan ya. Di sini kita untuk mencoba menghitung seberapa besar sih tekanan pori yang ada di dalam batuan tersebut. Apakah tekanan pori, eh, misalnya kita punya batuan shale gitu ya. Jadi kalau ketika kita punya batuan shale, di sini fragmen-fragmen yang ada di batuan tersebut, shale kan karakternya adalah dia bisa menyimpan fluida, tapi dia tidak bisa mengalirkan fluida secara baik gitu ya, dibandingkan batuan yang lebih sandy gitu ya. Ketika batuan kita memiliki batuan sandy, dia akan bisa menyimpan fluida gitu ya, dan juga bisa mengalirkan fluida, sehingga maka dari itu memang batuan pasir ataupun batuan yang lebih sandy akan memiliki karakter yang reservoir yang cukup baik ya dibandingkan batuan yang si shale gitu. Jadi batuan shale biasanya kita kenal memang banyak sebagai sosok ya kalau teman-teman itu ya. Jadi dia bisa menyimpan fluida, dan bagaimana fluida itu ataupun sosok bisa bisa mengalir, tentu teman-teman juga banyak ya bisa migrasi tersebut ada karena fall ataupun karena lipatan gitu ya. Jadi bukan yang di dalam shale itu bisa mengalir. Nah, salah satu indikasi overpressure yaitu adanya batuan-batuan yang di shale terutama itu tidak bisa fluidanya keluar gitu. Jadi fluidanya berada di dalam tersebut semakin tinggi, tidak ada kemampuan bisa mengalir, tiba-tiba ada drilling di sana, dan drilling tersebut yang bikin dia rilis gitu. Jadi pressure yang cukup besar di sini akan bisa rilis ke atas ketika kita tidak bisa mengimbanginya. Intinya kita bermain pressure, kita intinya mencari kesetimbangan. Gimana sih kesetimbangan yang ada di bumi, di bawah bumi tersebut? Kita setimbangkan dengan drilling gitu ya, dengan berat lumpur yang kita gunakan gitu. Jadi power pressure ini kita bisa hitung dari rock fluida ya, dikali G dikali H itu kita bisa mendapatkan nilai hydrostatic pressure. Jadi power pressure ini berupa hydrostatic pressure ataupun atau kita bilang normal hydrostatic pressure ya, yang kita dapatkan biasanya umumnya kalau fresh water itu di 0,433 psi per foot, atau bisa kita biasanya sebut di 8,433 ppg ya, pound per gallon, atau disalin di salin yang lebih salin ya, lingkungan-lingkungan yang lebih salin, itu bisa kita dapatkan atau kita mempunyai nilai hydrostatic pressure di 0,40
465 psi per foot. Itu nilai dari normal hydrostatic pressure. Yang dikatakan sebagai overpressure adalah nilai pressure yang didapatkan itu lebih besar daripada normal hydrostatic pressure. Yang dikatakan sebagai under pressure, ya sebaliknya, nilai yang lebih rendah dibandingkan normal hydrostatic pressure tersebut. Nah, teman-teman di sini ya, jadi ini ilustrasi ya dari kolam renang. Jadi kolam renang itu teman-teman mungkin yang pernah diving ataupun pernah mungkin ke kolam renang di Jogja ya, ada yang lebih dalam itu ya, untuk kita belajar snorkeling ataupun diving ya. Jadi efek tekanan yang disebabkan ataupun pressure ya, yang di ketika kita berenang ya, itu akan memiliki dampak atau efek yang berbeda-beda. Gantung kedalaman ya. Yang mungkin kita akan merasakan bagaimana sih dari hydrostatic pressure yang tersebut. Tapi ketika kita lebih dalam lagi, mungkin yang sudah ada yang pengalaman diving karena itu cukup berbeda ya, dikarenakan kan memang ataupun nilai pada level gitu. Jadi berada dalam di air ya. Jadi air itu hydrostatic pressure yang kita rasakan itu adalah akumulasi dari aktivitas kecil dan ke surface. Jadi nilai hydrostatic pressure-nya kita kalau kan bisa 1 gram cm kubik ya. Nah, itu lebih kurang itu bisa kita hitung si kolom hidrostatiknya terdapat di kedalaman tersebut. Jadi kalau kita bermain di offshore itu sangat penting ya untuk kita mengetahui berapa besar nilai kolom hidrokarbon yang kolom hidrostatik yang bekerja dan kedalaman tersebut. Misalnya 1000 meter ataupun 1000 feet gitu ya. Itu yang akan kita hitung untuk nilai kolom hidrostatic pressure. Kemudian kita lanjut. Ini per pressure. Jadi tadi mungkin sudah saya singgung ya. Jadi ada normal, ada subnormal dan juga abnormal. Nah, gampangnya ya kalau simpelnya gitu. Jadi ketika kita tahu ya tadi normal hydrostatic pressure itu adalah 0,433 ataupun 0,465 ataupun 0,45 ya. Itu sekitar 8,3 ataupun 8,6 ppg ya. Jadi ketika dikatakan nilai tersebut tidak normal, ada yang berada di atas ataupun ada yang berada di bawah. Jadi kalau berada di atas dari nilai normal hydrostatic pressure, biasa kita sebut sebagai overpressure ataupun abnormal pressure ya. Geopressure ataupun lithostatic pressure, supernormal, itu banyak ya istilah yang kita lakukan. Itu di mana case-case ini yang terjadi di Deepwater Horizon ataupun di Lower Sidoarjo ketika kita mengalami overpressure gitu. Jadi di sini dampak yang diakibatkan lebih besar itu atau dampak yang diakibatkan di surface. Kenapa? Karena memang si overpressure ini bisa menyebabkan damage atau kerusakan yang jadi di area permukaan. Beda dengan normal. Kalau subnormal ini kita tidak cek permukaan. Jadi kita yang bisa dirasakan itu hanya subnormal pressure, itu yang bisa merasakan hanya ya subsurface di dalam aja. Tapi kalau efek yang langsung secara kita itu tidak kita dapatkan. Jadi makanya kalau teman-teman drilling ya, kalau kita bilang low circulation ini ibarat kartu kuning. Kalau abnormal pressure ataupun overpressure kita detik itu sudah kartu merah buat teman-teman drilling. Jadi mereka tidak boleh sama sekali mendapatkan case ketika kick. Jadi ketika ada kick ataupun respon dari batuan itu overpressure, mereka sebisa mungkin bagaimana overpressure tersebut tidak bisa sampai ke permukaan. Itulah ibaratnya kartu merah lah buat mereka kalau mereka ketika dapatkan ngedrill itu mendapatkan kick. Kemudian ini kita lihat ke pressure ini sebenarnya sudah lama ya, tahun 1925. Jadi sebelum Indonesia merdeka sebenarnya sudah ada hukum stres, efektif stres. Jadi ini kita memperhitungkan efektif stres gitu ya. Jadi kita tadi udah belajar total stres ini bisa dengan vertical dan stres ya, di terminologi di teman-teman total stres ini juga saya jelas di awal-awal. Itu kita mencoba menghitung
nilai dari efektif stres yang ada. Jadi kalau teman-teman dari grafik sini, di sini akan membilang nilai efektif stres yang sama gitu ya. Efektif stres terhadap stres adalah zona overriding gitu. Jadi kita belajar tentang bagaimana kita mendapatkan normal stress regime yang bekerja di sana, lubang bawah kita cukup aman, itu di mana nanti nilai efektif stres cenderung akan bertambah gitu ya, seiring bertambahnya kedalaman. Sementara ketika kita mendapatkan efektif stres yang sama gitu ya, jadi berarti pore pressure di sini mengalami peningkat gitu kan. Kenapa peningkat? Bisa jadi ini mengalami over pressure. Sementara vertical stress kan dia tetap satu. Jadi satu tren gitu kan. Sementara hanya ada perubahan pore pressure. Tapi perubahan pore pressure ini menyebabkan efektif stres yang semulanya harusnya membesar akhirnya mengecil. Jadi adanya pengurangan efektif stres dan juga penambahan pore pressure. Itu adalah salah satu indikasi dari over atau mekanisme overrun. Kemudian ada juga yang efektif stresnya makin mengecil. Nah, di sini ada juga kita sebut namanya unloading gitu ya. Jadi unloading ini banyak penyebabnya, bisa mengalami adanya hydrocarbon generation dan lain-lain, jadi ataupun fluid expansion dan fluid distribution. Banyak sebenarnya yang bisa belajar tentang mekanisme unloading. Mungkin nanti tidak bisa kita sampaikan detail ya di pertemuan kali ini. Kemudian untuk pore pressure kita bisa mendapatkan hitung kalibrasi itu dari mana sih? Kalau tadi teman-teman bisa melihat dari minimum zone stress kita mendapatkan dari data LOT, SLOT gitu ya. Sementara untuk data pore pressure ini kita bisa dapatkan dari nilai RFT. Jadi teman-teman kalau mungkin udah yang pernah KP ataupun TA, jadi teman-teman mungkin udah biasa ya mendengar kata-kata RFT. RFT itu adalah rock formation test gitu ya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman membayangkan rock formation test itu, kalau alat-alat dari teman-teman Serco ya, service company ya, ada banyak gitu ya service company yang bekerja di sini. Ya intinya RFT itu adalah semacam pad ya. Jadi pad yang kita tempel ke bagian dan kemampuan dia mengalirkan fluida ketika kita rasakan itu kita tes hanya sekedar mungkin berapa detik ya, 7 detik atau 7 menit ataupun 15 menit. Nanti akan kita mendapatkan grafik. Nah, grafik tersebut itulah menggambarkan dari nilai formasi si batuan ataupun pore pressure batuan. Jadi kita akan mendapatkan nilai pore pressure tersebut apakah normal hidrostatik ataupun dia under pressure atau kita bilang subnormal ataupun juga over pressure atau kita bisa juga bilang abnormal. Jadi nilai pore pressure itulah si batuan tersebut, seberapa besar sih nilai pore pressure itu. Ternyata kalau misalnya nilai pore pressure lebih besar, berarti kita akan mengapply untuk drilling parameternya akan menyesuaikan si batuan tersebut. Selain dari data RFT ataupun DST, MDT itu terminologi yang cukup sama yang untuk mendapatkan langsung pengukuran langsung di lapangan. Kita juga mengestimasi dari data log. Jadi kita bisa mendapatkan dari data log, yaitu bisa kita dapatkan dari log density, log sonic, ataupun log RTT. Cuman memang kalau teman-teman di sini ada tim fisik juga ya, reservoir gitu ya. Jadi nanti mungkin saya adakan kuis ya. Jadi dari 3 log tersebut kira-kira mana sih yang lebih menggambarkan untuk menghitung pore pressure dari log density, apakah log sensitivity ataupun log sonic gitu ya, yang bisa menggambarkan nilai pore pressure. Nanti yang bisa menjawab akan dapat hadiah menarik lah ya. Kemudian dari data log kita bisa menghitung si nilai pore pressure. Banyak metode yang bisa kita gunakan, ada metode intern, metode bawah dan lain-lain. Itu bisa kita gunakan dari data log tersebut. Kemudian nanti dari data prediksi ya, prediksi log kita mendapatkan 1D geomechanical model ya, geomechanical model itu kita bisa kalibrasi dengan data drilling history, berapa mudwake yang digunakan atau ada kajian low ataupun pack off gitu ya. Jadi data model tersebut bisa kita kalibrasikan. Nah, kenapa kita bilang 1D? Karena memang base-nya based on well ya. Jadi kalau kita bilang ada teman-teman nanti belajar, oh ternyata ada 3D geomechanical modeling. Nah, 3D geomechanical modeling kita sudah mengaspekkan itu multi well dan juga biasanya akan dengan seismik, data seismik. Jadi dari data seismik, data wellbore kita akan bisa menghasilkan nilai berupa 3D geomechanical model.
dan juga nanti ada juga 4D geomechanical model. Jadi banyak yang bisa kita bikin ya untuk mendapatkan model tersebut, untuk melakukan pengembangan di area ataupun lapangan tersebut. Nah, di sini data source-nya itu banyak ya, measurement tadi wireline, formation test, dan juga indirect measurement itu kita bisa dari mudwake, adapun ada gas, ada trip gas, connection gas gitu ya, drilling response, ada kick ataupun ada eh, BFV ataupun kode ataupun dari sumur ya, ada flowing ataupun apa gitu kan, ataupun dari caving, runtuhan-runtuhan dari data cutting, dan juga flow line temperature. Nah, di sini mungkin terminologi FT, MDT, FT, FIT yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, di sini mungkin kita udah slide-slide akhir ya. Jadi tadi kita rangkum cukup banyak ya, lebih kurang sekitar 45 menit mungkin ya, sampai 1 jam lah mungkin tadi ya. Kita tadi belajar tentang eh, biomekanik, itu apa sih? Itu kan ibarat anatomi lah ya kita bilang ya. Jadi ketika kita punya di sini vertical stress, kita punya esamin, kita punya esamax ya, dan juga kita punya formation strength ya, kekuatan batuan ya di sini. Kita di sini pressure-nya sudah given, sudah ada sebagaimana mestinya gitu kan. Nah, kita sebagai manusia kita pengen mengambil si fluida yang ada di dalam ini. Otomatis kita akan membuat lubang bor gitu kan. Yang pastinya lubang bor ini adalah sebagai celah gitu ya, sebagai celah untuk si pressure ini bisa rilis gitu kan. Nah, bagaimana pressure ini tidak bisa rilis dan kita bisa mengambil fluida di dalam. Nah, disinilah peran dari berat lumpur. Jadi kalau teman-teman, kalau saya selalu menganalogikan ya, eh, berat lumpur atau redesign yang kita gunakan dalam pengeboran itu adalah ibarat darah ya. Jadi ketika kita melakukan sirkulasi ya, jadi di sini ketika kita mensirkulasi nanti yang kita cukup diterima sama respon dari tubuh kita. Jadi ada jantung ataupun hati gitu kan. Bagaimana nanti darah yang kita sirkulasikan itu tidak membuat respon yang negatif terhadap si eh, organ tubuh kita, atau kita bisa sebutkan batuan. Jadi ketika kita memberikan berat lumpur yang stabil gitu ya, yang sama dengan pressure yang didapatkan dari tiap halaman ini, sehingga nanti kita akan mendapatkan lubang bor yang cukup baik. Disitulah peran geomekanik yang bekerja, bagaimana kita bisa membuat atau mengetahui bagaimana respon di batuan yang berada di sini, batuan yang berada di sini, dan juga batuan yang berada di target reservoir kita gitu ya. Bagaimana nanti kita bisa mendapatkan lubang bor yang cukup stabil. Itulah merupakan kita bilang makanya geomekanik itu kita bisa analogikan sebagai anatomi tubuh ya. Nah, di sini kalau dari wellbore stability kita akan banyak berkutat dengan eh, intinya rekomendasi berapa sih berat lumpur gitu ya. Teman-teman drilling tidak akan tidak akan mau banyak tanya tuh tentang prosesnya dan lain-lain. Jadi teman-teman di sini mereka pengen dapatnya mudwake yang stabil untuk mendapatkan ini berat lubang bor ya, kita bilang map view ya. Jadi lubang bor stabil ini ya seperti ini. Mereka tidak mau yang akan mengalami breakout ya sini, ataupun mengalami compressional failure, ataupun di sini ya mengalami partial loss gitu. Jadi ada loss, sehingga kalau loss kan nanti akan ada yang nyangkut, di sini akan ada yang runtuh gitu ya. Jadi ini sebelah kanan, paham kanan kalau gitu bilangnya, paham kanan ada tidak mau, kiri tidak mau, karena ada yang di sebelah kiri akan mengalami ataupun failure ya, di failure. Berapa beri rekomendasi ke teman-teman drilling berat lumpur yang digunakan. Jadi disinilah yang kita dapatkan nilai pressure yang kita rekomendasikan sampai nanti batas dari si batuan tersebut ataupun batuan tersebut mengalami failure. Disinilah peran dari geomekanik untuk mengetahui besar jendela ini, apakah jendelanya kecil ataupun jendelanya besar gitu kan. Itulah dari peran geomekanik yang bekerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf tadi kalau mungkin agak sedikit lama ataupun apa dari teman-teman. Jadi silahkan di sini kalau teman-teman ingin bertanya ataupun berdiskusi ya,
dari saya cukup ya buat ini ya. Terima kasih saya ucapkan buat atensi dari teman-teman. Lebih kurang ada 120 lah ya, 120 kita bilang ya. Yang teman-teman yang masih hadir di sini ya, saya ucapkan terima kasih. Mungkin pertanyaan dulu atau saya kembalikan ke Pak Jakat. Iya, terima kasih Mas Fadli. Baik teman-teman semua, alhamdulillah nih cukup banyak dan mendasar ya konsep yang diberikan oleh Mas Fadli terkait mekanik ini ya. Dari teman-teman silakan bagi yang sudah punya pertanyaan, silakan. Ada yang bertanya? Ada Yudhistira ini. Yudhistira atau Kevin ini? Gimana Yang Mas? Kevin atau Yudhistira ini? Yang resen ya? Oh boleh, ini Kevin dulu nih kayak ini. Kevin dulu. Kan Kevin kenalin dulu Kevin akan Bapak. Oh ya, jadi selamat malam Mas Fadli, saya Kevin dari angkatan 2022. Sebelumnya makasih buat sharingnya yang cukup insightful buat kami semua. Saya dari Geologi 22. Sebenarnya ada dua pertanyaan Mas. Jadi yang pertama tuh kan tadi sempat dijelasin kok permainan pressure itu ada beberapa metode. Nah, saya tuh sempat baca beberapa publikasi itu yang paling sering digunakan tuh metode Eaton. Nah, kalau boleh tahu tuh kenapa ya Mas pakai metode Eaton? Terus pertanyaan kedua, misalnya saya internet di Power Pressure itu ada enggak Mas apa kayak buku yang rekomen buat atau publikasi yang bisa dibaca yang kayak akurat? Oke. Baik, saya kumpulkan aja dulu ya pertanyaannya. Makasih banyak Kevin ya tadi nanya kenapa PP kita digunakan. Yang kedua buku ya, buku yang digunakan. Baik, makasih banyak Kevin. Mungkin saya kumpulkan 3 ya mungkin ya. 3 pertanyaan. Tadi ada Yudhistira juga ya. Halo Yudhistira. Atau teman-teman yang lain silakan. Silakan teman-teman. Baik, mungkin kalau belum ada saya izin menjawab ya Pak Jakat ya buat yang kenapa PP Eaton yang digunakan gitu ya. Jadi sebenarnya banyak ya yang nilai yang metode ataupun yang bisa kita gunakan untuk perhitungan power pressure gitu kan, ada Bowers, ada gitu. Cuman memang pendekatan Eaton ini sebenarnya cukup tim memperhatikan didapatkan atau menghitungkan bagaimana sebagai kecepatan sonik gitu ya. Jadi nilai Poisson ratio itu nilai yang komponen efektif stresnya gitu. Dan juga nanti kita juga mengetahui efektif stresnya. Jadi kalau teman-teman di sini ya mungkin saya tidak menampilkan ya rumusnya. Jadi kalau rumusnya itu hanya parameter yang dihitung sama Eaton, itu adalah nilai Poisson ratio, nilai SV, nilai PSI, nilai Eaton tersebut yang jadi di mana kita logsonic biasanya kita menggunakan pangkat maksimal itu adalah pangkat 3 ya, ataupun di resistivity juga kita bisa menggunakan pangkat 1.2 ya untuk menghitung ketika dari log resistivity. Jadi Eaton ini cukup powerful lah kalau kita bilang untuk dapat menghitungkan si nilai shell fracture gradient yang ada di lapangan yang kita gunakan. Itu sih yang mungkin yang bisa jawab. Kemudian untuk buku ya, buku sebenarnya banyak ya, dari pembimbing saya sendiri sebenarnya Pak Agus Ramdan, itu teman-teman juga bisa banyak ya, bisa banyak
ya, publikasi yang dihasilkan oleh beliau cukup banyak. Mungkin nanti saya bisa ada beberapa yang mungkin Pak Jarod ya izin nanti bisa share gitu ke teman-teman ya. Ya, Eh, Ketika ingin menggunakannya. Jadi nanti ya itu sebagai buat basic di awal ketika teman-teman belajar for pressure ataupun kalau Pak Agus Ramdan memang beliau banyak membahas tentang over pressure ya. Jadi di situ cukup basic ya bisa didapatkan oleh teman-teman. Nanti mungkin saya izin share sih Pak Jarod nanti mungkin izin iya. via Pak Jarod nanti Pak Jarod untuk bukunya. Itu sih Mas Kevin tadi ya. Makasih banyak buat pertanyaannya. Dari teman-teman Oke, yang lain. ya, silakan. Oke, sama-sama Kevin. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sakit Mas Fadli mungkin ya. Oke, siapa? Tadi disampaikan bahwa vertical stress ya, kalau kita kaitkan dengan rejim dari struktur kita, bahwa di situ normal fault itu termasuk yang besar ya dia SP-nya. Nah, nanti dalam perhitungan apakah nanti kita libatkan misalkan daerah kita kena normal fault gitu, tadi kan dihitung dari density. Nah, sejauh mana pengaruh dari normal fault di daerah kita itu untuk SV? Yang pertama. Yang kedua, terhadap pemboran ya. Biasanya kalau kita MNK, migas non konvensional itu kan kita lakukan vertikal pertama, kemudian horizontal drilling. Nah, kadang-kadang kan kita di sana mengarah gitu ya tadi ya, sama misalkan pada horizontal itu apakah harus ke arah selatan, ke utara, gitu, apakah selatan. Nah, ini kan kita melihat institusi stresnya gitu ya. Nah, artinya bahwa pemboran itu kalau nggak salah tidak boleh melawan maksimum stres gitu yang di subsurface gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Mas. Makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Jarod buat pertanyaannya. Bagus. Ini Pak. Jadi untuk normal fall, jadi kalau kita normal fall, kita kan berbicara untuk di rezim yang klasifikasi Anderson, itu kan dimana kalau untuk klasifikasi Anderson untuk normal fall itu vertical stress memiliki nilai tegasan utama ya kita bilang ya, atau kita biasa sebut dari tau 1 untuk bekerja di sana. Jadi eh, yang mungkin kalau dari saya sih bisa menjawab sih Pak, kalau untuk normal fall sama strike slip fall justru kita untuk vertical stress seberapa besar pengaruhnya itu sebenarnya untuk kalau di dalam wellbore stability itu tidak banyak pengaruh ataupun efek ya dalam kita lakukan perhitungan ya Pak ya untuk vertical stress ketika lubang bor karena di mana kalau untuk dari wellbore stability biasanya ketika kita drill yang mempengaruhi yang di sini adalah nilai prinsipal stres yang paling lemah. Jadi di mana kalau misalnya mungkin terutama di Sentral Sumatera ya, kalau Sentral Sumatera kita bermain di rezim strike slip ya Pak ya. Jadi strike slip fall di mana sementara kalau model dari geomekanik yang kita hasilkan selalu eh, bentuknya adalah bentuk fall di mana vertical stress memiliki nilai paling besar dibandingkan horizontal maksimum dan juga horizontal minimum gitu ya. Jadi ketika kita mencocokkan dengan Anderson, model kita akan lebih match menjadi normal fall. Tapi sementara rezim secara besar itu adalah terutama di Central Sumatera Basin adalah yang bekerja strike slip fall. Nah itu gimana sih yang perbedaannya? Sementara kalau kalau dari kita untuk menghitung itu kita tidak mempermasalahkan apa yang bekerja apakah tahu satunya S-Samak ataupun tahu satunya SV itu kita tidak permasalahkan dalam untuk fokus ke dalam lubang bor. Tapi yang penting yang kita perlu ingat itu adalah nilai yang paling rendahnya. Di mana nilai yang paling rendah itu adalah si eksamen baik itu dari normal fall ataupun structured fall. Jadi nilai yang paling terendah itu adalah eksamen. Nah, nilai eksamen itu biasa kalau kita teman-teman Wilbur Stability kita selalu sebut menjadi fracture gradient. Mungkin kenapa kita sebut fracture gradient, Pak? Karena memang ada beberapa miss sementara bumi pun bergerak
gerakan bumi tidak dinamis itu gitu ya. Walaupun lempeng tektonik bergerak gitu kan, horizontal minimum yang bekerja, tapi kalau kita lihat kan, kalau kita pakai terminologi horizontal minimum, pasti teman-teman struktur ataupun teman-teman geostruktur, teknologi struktur akan debatable lah, kita bilang, kalau kita ngomong examen terhadap aspek si lubang bor gitu kan. Jadi makanya terminologi yang bisa kita gunakan kalau list prinsip asbih, kita gunakan terminologi fragment mengalami efek itu tersebut akan mengembangkan SHN ataupun tau 3-nya. Itu sih Ya. Pak kalau fall. Nah, pertanyaan kedua tadi, mohon maaf Pak Jarod, lupa Pak Jarod tadi yang Kalau kita ngebor horizontal itu oke Pak. yang tadi maksimum Ya, jadi benar Pak Jarod. Jadi kalau kita balik tadi ya, mungkin ke gambar tadi di sini. Jadi kalau gambar di sini tadi ya, di mana arah SA max itu adalah arah utama ataupun arah maksimum ya, yang diberikan dari nilai si horizontal. Ketika kita misalnya tahu di mana arah lubang bor atau arah SA max, misalnya kalau di Central Sumatera Basin umumnya itu di sekitar 3-45 derajat east ya. Jadi relatif north east southwest ya. Jadi arah tegasan tersebut sebisa mungkin ketika kita melakukan MNK ataupun proyek yang horizontal well, kita sebisa mungkin kita tidak melawan dari arah SMAX yang kita punya. Jadi kita akan ngedrill, kita akan mengikuti dari tegak lurus terhadap dari arah SMAX yang kita punya. Jadi kenapa kita tidak melawan? Karena memang nanti resiko pemboran ataupun resiko nanti si lubang bor tersebut akan cukup tidak stabil gitu. Karena kenapa? Karena nanti lubang bor tersebut ketika kita mengejar si arah SMAX yang kita misalnya kita pakai arah di sini ya. Kalau kita pakai membayangkan arahnya di sini, otomatis kita akan mendapatkan efek ataupun stres yang didapatkan dari SMAX, sehingga nanti lubang bor yang harusnya kita ulat ya, jadi sementara akan dipengaruhi dengan mungkin di sini ya. Jadi kalau ketika kita ngedrill terhadap arah SMAX, sementara arah di sini kita akan bekerja, jadi efek lubang bor yang dihasilkan ketika kita bekerja di sini ya, ketika kita ngedrill nanti akan banyak terjadi breakout yang ada di arah tersebut. Jadi kalau kita arahin di sini ya, jadi kalau di sini SMAX yang kita punya, nanti ketika kita akan ngedrill, kita akan melawan dari tegasan horizontal yang paling maksimum, sehingga nanti lubang bor yang dihasilkan akan mengalami breakout di sekitar lubang bor. Begitu sih Pak Jarod. Mungkin mohon koreksi kalau ada salah ataupun silap Pak Jarod. Iya, makasih. Ya, betul. Iya. Baik, dipersilakan. Masih ada yang lain? Ya, teman-teman. Nah, mungkin tadi izin Pak Jarod, ada kuis tadi Pak Jarod. Jadi silakan. teman-teman kalau ada yang bisa mungkin nanti dapat hadiah menarik lah, nanti mungkin bisa share nomor HP-nya, nanti saya bisa kasih sedikit lah rezeki, mungkin di Dana ataupun di OVO ya. Jadi teman-teman yang pakai Grab atau apa bisa ngebantu gitu ya. Jadi tadi teman-teman di sini karena ada retrophysical reservoir dan evaluasi formasi ya, jadi dan juga mechanical fluida, itu kan kita tadi ketika kita menghitung pore pressure ada 3 log ya yang kita biasa hitung ya. Ada log density, log resistivity, dan juga log sonic. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak yang bisa menggambarkan atau bisa menjelaskan ketiga log tersebut, dan di mana log yang paling bagus dan apa alasannya, dan apa alasannya kenapa log tersebut yang bisa menggambarkan untuk bisa kita menghitung pore pressure secara baik. Mungkin teman-teman silakan, ada yang ingin resen atau apa bisa menjawab nanti. Silakan. Untuk nambah UFO, silakan. Ya, Darul Shalom buat nambahin Grab atau apa ya. Silakan. Oke. Baik, selamat malam Mas Fadli dan juga Pak Jarod, izin ya Pak.
Ya. Iya, monggo. Mungkin izin memperkenalkan diri. Nama saya Diego Salom, saya dari Teknik Geologi angkatan 2022. Mungkin terkait jawaban ya dari pertanyaan tadi Mas Fadli itu, lebih cocok kan kita tuh kalau misalnya untuk menghitung flow pressure itu ada 3 ya umumnya digunakan, yaitu log density, log resistivity, dan juga sonic. Oke, mungkin dari segi mekanismenya dulu ya, mungkin saya jelaskan ya Mas. Kalau dari density sendiri kan itu kita dapat mengetahui bagaimana berat teknis lah dari setiap formasi yang ada melalui log itu. Jadi kita nanti menembakkan neutron gitu, sehingga sependek yang saya tahu ya, jadi kayak kita nembakin neutron, terus nanti kalau misalnya si neutronnya bakal menyentuh kayak si pori-pori gitu, jadi dia bakal menghasilkan mengetahui bagaimana densitas. Kemudian kalau resistivity sendiri itu mekanismenya juga hampir sama, tapi kita bisa mengetahui kalau misalnya resistivitasnya itu lebih kecil, berarti ada banyak fluida yang terkandung di situ. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang flow pressure, berarti itu seperti yang tadi Mas Fadli jelaskan, itu pasti ada kaitannya sama bagaimana tekanan si fluida dan juga bagaimana si tekanan si batuan itu. Jadi kesimpulan saya, kalau menurut saya, untuk log yang paling signifikan untuk menghitung bagaimana flow pressure itu mungkin density sama resistivity sih Mas. Oke, makasih banyak Mas Deril ya, Mas Deril Shalom ya. Tadi mukanya nggak kelihatan nih tapi mana Oh iya, videonya? mungkin izin Mas, lagi nge-lag soalnya Mas, jadi masih belum bisa Mas Oh, maksimal oke. untuk. Iya. Siap, makasih banyak Mas Deril buat jawabannya ya. Sudah cukup mendekati ya, cuman memang belum full ya, belum sempurna lah kalau kita bilang ya. Mungkin kita coba cari jawaban dari teman-teman yang lain ya, Mas Deril ya. Nanti kira-kira siapa yang bisa eh, memberikan jawaban yang lebih baik. Kira-kira siapa? Selain Mas Deril ada lagi yang mau resen silahkan. Lumayan untuk nambah-nambah teman-teman pakai Grab ataupun GrabFood ya, GoFood gitu ya. Silakan, ayo. Ada resen lagi selain Mas Deril tadi ya, Mas Deril Shalom tadi ya. Benar Mas. Mungkin teman-teman yang pernah KP nih kayak Pak Iya. Jarot ada nih. Saya lihat udah ada nama-namanya Pak Jarot kayaknya. Heeh. Cuman belum ada suaranya kayaknya. Ayo, jangan malu. Gimana nih teman-teman? Ini ada Selin ya. Selin ini bimbingan Pak Jarot yang pernah juga main ke sini ya. KP atau TA kalau nggak salah Ya. Selin ini. Di sini ada Iya, betul. juga Yes, Selin. Oh iya Mas. Bagus. ada Elvina Nama. nih. Iya, ada Elvina juga nih. Tuh, banyak yang dikenal tuh. Iya, Elvina, harusnya Elvina ya. udah tahu jawaban itu Pak Jarot, cuman nggak tahu nih kenapa dia nggak berani resen Selin gitu mau kan. jawab tuh, Mas. Nah, Selin, Selin. silakan Selin. Oke Mas. Aku mau coba jawab. Kalau menurutku yang paling representatif buat hitung flow pressure itu kayaknya log DT sih Mas. Log apa? Soalnya kalau log resistivity sendiri, log DT Mas. Sonic. Log sonic. Ya. Karena kalau misalnya log resistivity sendiri itu dia sangat terpengaruh oleh fluida gitu Mas, salinity dari fluidanya, jadi kayak pembacaannya tuh nanti dia sangat terpengaruh gitu dari fluidanya, sehingga kurang representatif untuk hitung flow pressure-nya. Terus kalau Robi sendiri dia itu gimana ya, dia cukup terpengaruh sama bed hole, terus kalau ada wash out gitu dia juga terpengaruh, ataupun kalau di